Sahabat hebat, semua makhluk hidup termasuk hewan, tumbuhan, manusia, ya, itu memerlukan tempat tinggal untuk hidup dan berkembang biak. Nah, di sini di dalam pembahasan ini kita akan fokus kepada hewan dan tumbuhan. Tempat tinggal makhluk hidup seperti hewan atau tumbuhan disebut habitat. Contoh tempat hidup hewan, habitat hewan contohnya, ada hutan. Maka hutan harus kita jaga agar apa? Agar hewan dan tumbuhan yang tinggal di dalamnya itu bisa melangsungkan hidupnya. Nah, seperti itu. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pagi, kami sukses, Anda pasti sukses. Good job. Sahabat hebat, hari ini kita akan belajar melanjutkan tema 1. Kita masuk pada subtema 3, yaitu kali ini kita akan membahas pada muatan IPA, yaitu tentang pelestarian hewan dan tumbuhan. Nah, sahabat hebat, sering kali kita mendengar hewan, tumbuhan harus dilestarikan. Pertanyaannya, kenapa sih hewan, tumbuhan harus dilestarikan? Ya, nah ini kalau kita bisa mengobservasi, mengamati manfaat hewan, manfaat tumbuhan bagi manusia, tentu sangat bermanfaat sekali, sehingga hewan, tumbuhan itu betul-betul memang harus kita lestarikan. Supaya apa? Supaya untuk membantu kelangsungan hidup semua makhluk hidup termasuk kita manusia. Kita saling membutuhkan, hewan, tumbuhan, manusia itu saling membutuhkan. Berikutnya, mengapa sih hewan harus dilestarikan? Yang jelas, terutama hewan-hewan langka itu jelas sekali harus dilestarikan. Kenapa? Supaya hewan tersebut tidak punah, ya. Kalau hewan-hewan yang langka itu tidak dilestarikan, ada kemungkinan hewan-hewan tersebut akan punah dan tidak ada lagi hewan-hewan tersebut. Sementara hewan-hewan tersebut itu sangat-sangat bermanfaat untuk kita semua. Nah, sahabat hebat, tahu nggak yang termasuk hewan-hewan langka yang ada di Indonesia? Hewan-hewan langka yang di Indonesia ada harimau Sumatera, ada komodo, ada anoa, ada penyu, kemudian ada apa lagi nih? Ada burung merak atau burung cendrawasih, ada orangutan juga. Nah, itu adalah beberapa hewan-hewan langka yang ada di Indonesia. Kemudian hewan kenapa harus kita lestarikan? Selain tidak punah tadi, apa yang harus kita lakukan supaya hewan-hewan tersebut tidak punah? Ya, tentu kita tidak boleh berburu liar, ya, tidak boleh berburu liar. Terus kemudian kita juga harus menetapkan cagar alam, kemudian melakukan penangkaran, ya. Apa itu sih penangkaran? Apa itu cagar alam, ya? Kalau cagar alam itu adalah suatu kawasan, cagar alam itu suatu kawasan hutan. Namun kawasan itu sangat luas sekali. Kawasan itu untuk apa? Kawasan itu adalah yang diperuntukkan untuk hewan-hewan yang liar, yang hidup dan berkembang, supaya hewan-hewan tersebut bisa dipelihara, bisa dilestarikan, bisa berkembang di kawasan tersebut. Itu yang namanya cagar alam. Kemudian berikutnya adalah kita harus melakukan penangkaran. Nah, penangkaran di sini adalah tempat untuk mengembangbiakan hewan dalam suatu tempat yang khusus, ya. Tentunya adalah tempat ini sangat diawasi, sangat ketat, ya, sangat ketat sekali dalam pengawasannya. Dan hewan-hewan yang dikembangkan di sini jika sudah tidak
maksudnya sudah siap untuk berkembang dan menghasilkan keturunan dan dirasa sudah siap ya, maka hewan-hewan ini akan dilepas ke hutan, ke habitat aslinya, ke tempat di mana harusnya hewan tersebut tinggal. Nah, di dalam melakukan penangkaran itu ada dua cara. Yang pertama adalah secara in situ dan yang kedua ada dengan cara ex situ. Kalau dengan cara in situ itu maksudnya itu adalah hewan dikembangkan di dalam habitat aslinya ya. Terus kemudian kalau dengan cara ex situ itu adalah hewan yang dikembangkan di luar habitat aslinya. Contoh kayak tadi misalnya di contoh yang ex situ misalnya di luar habitat aslinya, misalnya contohnya ada kebun raya, kemudian ada kebun binatang, itu kan hutan buatan ya yang kita buat, padahal itu bukan habitat aslinya dari hewan tersebut. Ada taman safari dan sebagainya. Kemudian yang contoh in situ atau habitat aslinya, contohnya itu seperti taman nasional, ada suaka marga satwa, kemudian hutan lindung, dan itu adalah tempat-tempat habitat-habitat yang betul-betul habitat asli untuk mengembangbiakan hewan-hewan langka tersebut. Nah, sahabat hebat, kemudian apa lagi yang harus kita lakukan supaya hewan-hewan itu tidak punah, supaya hewan-hewan itu tetap terjaga? Selain menetapkan cagar alam, selain melakukan penangkaran, tentunya kita juga harus melakukan edukasi pada masyarakat ya. Sahabat hebat, lanjut ya. Bagaimanapun kita juga perlu melakukan edukasi kepada masyarakat ya, bagi masyarakat yang sudah terlanjur memelihara hewan-hewan langka, sebaiknya melaporkan kepada yang berwenang yang lebih pada ahlinya. Monggo, baru datang apa Bu? Oh, ya. Sebaiknya itu masyarakat mengembalikan hewan-hewan langka tersebut kepada Balai Konservasi Sumber Daya Alam ya, atau yang kita singkat sebagai BKSDA, Balai Konservasi Sumber Daya Alam, BKSDA. Di sana itu insya Allah hewan-hewan akan dirawat dengan baik pada ahlinya ya, dan kembalikan kepada habitatnya. Kemudian cara yang berikutnya yang harus kita lakukan adalah menjauhkan antara habitat asli hewan terhadap pemukiman. Kenapa? Jika habitat asli hewan berdekatan dengan pemukiman itu sangat membahayakan untuk keduanya, karena nanti akan terjadi konflik antara manusia dengan hewan. Konflik yang bagaimana? Misalnya gini, ada gajah yang berada di habitat gajah itu kok hidup berdampingan dengan pemukiman. Nah, para petani itu yang sedang menanam di sawah, misalnya hasil tanamannya dimakan gajah atau dimakan hewan-hewan yang ada di situ, tentunya para petani merasa dirugikan. Tentunya dalam hal ini inilah yang akan nanti menimbulkan konflik. Begitu juga pada saat manusia misalnya ada hewan yang memakan tanaman-tanaman para petani, tentunya para petani akan melakukan sesuatu untuk menjaga hasil kebunnya atau hasil pertaniannya. Nah, tentunya ini juga suatu ancaman juga bagi para hewan-hewan merasa kurang nyaman di situ, karena otomatis kan harus diusir oleh manusia itu. Para petani tentunya kan akan mengusirnya, atau mungkin bahkan ada yang ya kadang tanpa disengaja ya menyakiti hewan itu misalnya. Tapi mudah-mudahan sih tidak sampai seperti itu. Cuman di sini untuk menjauhkan diri dari konflik, biar tidak ada terjadi konflik, tidak ada terjadi sesuatu yang dirugikan baik oleh manusia ataupun hewan itu sendiri, sebaiknya adalah tempatnya itu dijauhkan betul-betul, yang habitat asli hewan itu berada jauh dari pemukiman, sehingga semuanya bisa hidup dengan nyaman. Para hewan hidup dengan nyaman, manusia juga hidup dengan nyaman, karena manusia juga khawatir juga, namanya hewan itu kan kadang namanya, apalagi hewan liar, itu sangat berbahaya untuk anak-anak kecil dan sebagainya. Nah, kemudian yang kita lakukan apalagi? Nah, untuk menjaga hewan-hewan langka, terutama hewan-hewan yang berada di hutan supaya tidak terjadi perburuan liar, tentunya
pemerintah sebaiknya memperbanyak polisi hutan. Supaya apa? Supaya tidak semakin banyak para pemburu liar yang berburu hewan-hewan langka tersebut. Ada yang berburu liar, ada yang tidak bertanggung jawab, kadang berburu karena ingin mendapatkan untuk keuntungannya sendiri tanpa memperhatikan kelestarian hewan tersebut. Kadang ada yang dibuat untuk dompet, tas dijual ilegal. Nah, itu yang sangat tidak boleh gitu. Nah, kemudian tadi kan alasan mengapa hewan itu harus dilestarikan, yang pertama supaya tidak punah, yang satu bagaimana cara tidak punah, tadi sudah ya cara-caranya. Yang kedua, mengapa hewan harus kita lestarikan, tentunya hewan tersebut seperti yang dari awal sudah saya sampaikan bahwa sangat bermanfaat, khususnya bagi manusia sangat bermanfaat sekali. Untuk apa? Jelas ya sahabat hebat, tahu sendiri setiap hari sahabat hebat kalau makan dengan lauk, dengan ayam, dengan telur. Nah, itu adalah berasal dari hewan. Nah, jadi kalau hewan-hewan sampai punah, tidak kita lestarikan, tidak kita kembang biakan, tentunya hewan-hewan itu semakin sedikit-sedikit lama-lama akan habis. Kalau hewan-hewan itu habis, maka ekosistem di alam ini nanti juga akan terganggu keseimbangan ekosistemnya gitu. Karena hewan-hewan itu kan akan membantu kita ya di dalam mempertahankan hidupnya. Salah satunya adalah untuk makanan kita, untuk bahan sandang. Loh, hewan-hewan kok itu bahan sandang? Emangnya kita memakai memakai dari pakaian hewan? Bukan seperti itu. Kain pakaian yang kita pakai ini itu kan ada yang berasal dari bulu-bulu domba, dari ulat sutra ya, benang-benang ulat itu kan dibuat benang terus dibuat kain, itu kan dari hewan tersebut. Terus untuk makanan jelas sekali ya, setiap hari kita memakan makanan yang berasal dari hewani itu. Nah, kemudian hewan ini perannya itu sangat penting sekali. Yang tadi saya sampaikan adalah untuk keseimbangan ekosistem, yaitu antara produsen dan konsumen gitu. Siapa sih produsennya? Produsennya yaitu tumbuh-tumbuhan. Tumbuh-tumbuhan itu adalah produsen di dalam ekosistem kita di lingkungan ini gitu. Tumbuhan hidup, tumbuhan itu nanti akan dimakan oleh hewan, ya kan rantai makan seperti itu, dimakan oleh hewan. Hewan bisa berkembang biak karena bisa mempertahankan hidup, karena bisa makan dari tumbuh-tumbuhan itu. Selain hewan, kita juga makan tumbuhan juga ya, sayur-sayuran dan sebagainya. Nah, nanti hewan itu bisa kita manfaatkan oleh manusia dan seterusnya seperti itu. Dan manusia akan merawat tumbuhan. Jadi kita saling menjaga, saling merawat, dan saling memberi manfaat ya. Nah, yang terakhir adalah manfaat. Mengapa kita harus melestarikan hewan, dan itu sangat bermanfaat sekali, yaitu adalah untuk sumber belajar. Maksudnya sumber belajar bagaimana? Sumber belajar tentang kehidupan. Jadi kita bisa belajar tentang kehidupan salah satu hewan itu yang bisa kita ambil contohnya, yang bisa kita teladani. Misalnya pernah lihat bebek? Bebek itu kalau berjalan itu tanpa kita atur, pasti dia akan baris dengan tertib. Nah, bisa kita ambil pelajaran. Kenapa manusia yang punya akal, khususnya nih, sahabat hebat nih, kalau lagi upacara, ya kan? Kalau guru-gurunya belum ngoprak-ngoprak, ayo baris, belum dibariskan sama bapak ibu gurunya, biasanya itu barisannya, waduh, kayak barisan di pasar, kayak bukan barisan pada waktu kita mau mengikuti upacara. Itu padahal kita punya akal. Lah bebek ya, itu tanpa kita suruh, dengan otomatis dia akan baris dengan rapi, tertib. Berjalan di jalan pun dia akan di sebelah kiri, di pinggir, tidak sembarangan di tengah gitu. Dan jika ada salah satu bebek yang lain tertinggal juga ditungguin. Nah, itu kan kepedulian dan kebersamaan yang perlu kita ambil contohnya. Dan selain itu juga manfaat dari hewan ini adalah bisa sebagai bahan obat-obatan.
Nah, jadi sahabat hebat tadi adalah bagaimana cara melestarikan hewan. Kemudian selain hewan juga ada tumbuhan yang harus kita lestarikan. Bagaimana sih cara melestarikan tumbuhan? Tentunya kita juga harus mengembangbiakan tumbuhan dan teman-teman sudah belajar ya bagaimana cara mengembangbiakan tumbuhan. Ada yang dengan cara generatif, ada yang dengan cara vegetatif. Kalau yang dengan cara generatif itu sudah dipelajari bahwa adalah tumbuh-tumbuhan yang bisa melakukan penyerbukan. Biasanya ciri-cirinya memiliki bunga ya. Terus kemudian yang vegetatif itu ada vegetatif alami dan vegetatif buatan. Dan di sini tidak akan saya jelaskan secara gamblang karena itu sudah dipelajari pada muatan IPA. Kemudian cara yang berikutnya dalam melestarikan tumbuhan tentunya kita itu tidak boleh menebang pohon sembarangan ya. Terus kemudian kalau mau menebang pohon harus tebang pilih betul-betul pohon yang benar-benar sudah siap untuk dipotong ya, yang siap ditebang gitu. Dan itu pun kita harus menyiapkan tanaman yang baru sebelum kita menebang. Jangan sampai kita tebang semuanya sehingga akan terjadi nanti terjadi penggundulan hutan dan ini juga akan membahayakan bagi kehidupan kita, akan merugikan dan akan bisa menyebabkan banjir, tanah menjadi gugur ya dan sebagainya, bahkan akan akan mengganggu terhadap sirkulasi air ya, peredaran air seperti itu. Nah, jadi selain itu juga dalam pelestarian juga sama dengan pelestarian hewan ada dua cara, ada dengan cara in situ dan dengan cara ex situ. Kalau dengan cara in situ berarti yang pelestarian yang berada di habitat aslinya. Contohnya ada hutan lindung. Kemudian kalau yang ex situ adalah pelestarian hewan di luar habitat aslinya. Itu contohnya adalah kebun raya. Nah, seperti itu sahabat hebat untuk muatan IPA pada subtema 3 pada tema 1. Dan mudah-mudahan sahabat hebat tetap semangat belajar dan semuanya akan selalu sehat, akan kembali normal ya COVID-19 sehingga kita bisa belajar langsung seperti itu. Oke, terima kasih dan salam belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.